Selamat pagi semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas perilaku organisasi di mana temanya yaitu kekuasaan dan politik dalam organisasi. Kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri Rinita, yang kedua Sakina Putri Azarah, yang ketiga Ika Lestari Zain, dan yang keempat Puja Julianto. Di mana pembacaan pertama akan saya bacakan. Subpokok bahasan yang akan dibahas yaitu pertama, konsep mengenai kekuasaan, 2, konsep mengenai politik, 3, konsep mengenai imbalan dan hukuman dalam organisasi. Selanjutnya, pendahuluan. Organisasi harus bisa menyesuaikan dengan sikon agar bisa bertahan dalam mencapai tujuan. Perlu kekuasaan untuk menggerakkan dan mengarahkan seluruh elemen organisasi. Pengertian kekuasaan dalam organisasi serta pengertian politik dalam organisasi dalam perbincangan seputar organisasi dan manajemen adalah perkembangan paling mutakhir dalam studi-studi organisasi dan manajemen. Slide selanjutnya. Konsep kekuasaan. Gilbert W. Fairholm mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan individu untuk mencapai tujuannya saat berhubungan dengan orang lain, bahkan ketika dihadapkan pada penolakan mereka. Fairholm lalu merinci sejumlah gagasan penting dalam penggunaan kekuasaan secara sistematik dengan menekankan bahwa kapasitas personallah yang membuat pengguna kekuasaan bisa melakukan persaingan dengan orang lain. Kekuasaan adalah gagasan politik yang berkisar pada sejumlah karakteristik. Selanjutnya, 2 sifat kekuasaan. Pertama, bersifat positif, di mana poinnya yaitu pertama, kekuasaan yang bersumber dari Tuhan, yang kedua, tidak menggunakan paksaan, yang kedua yaitu bersifat negatif. Poinnya yang pertama, menggunakan sifat atau watak egois, arogan untuk mempengaruhi orang lain. 2, kurang memiliki kecerdasan intelektual atau emosional. Selanjutnya, 5 sumber kekuasaan menurut John Brands dan Bertram Raven. Pertama, reward power, kedua, coercive power, ketiga, legitimate power atau berdasarkan pada aturan, yang keempat, expert power, yang kelima, referensi power atau karisma, keberanian, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Ika Lestari Zain. Kepada Ika Lestari Zain dipersilahkan. Slide-nya berganti. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu karakter kekuasaan menurut Fairholm. Kekuasaan bersifat sengaja karena meliputi kehendak sekedar tindakan acak. Yang kedua, kekuasaan adalah alat atau instrumen. Ia adalah alat guna mencapai tujuan. Yang ketiga, kekuasaan bersifat terbatas. Ia diukur dan diperbandingkan di aneka situasi atau dideteksi kemunculannya. Yang keempat, kekuasaan melibatkan kebergantungan. Terdapat kebebasan atau faktor kebergantungan ketidakbergantungan yang melekat pada pengguna kekuasaan. Selanjutnya, kelima, kekuasaan adalah gagasan bertindak. Ia bersifat samar dan tidak selalu dimiliki. Yang keenam, kekuasaan ditentukan dalam istilah hasil. Hasil menentukan kekuasaan yang kita miliki. Yang ketujuh, kekuasaan bersifat situasional. Taktik kekuasaan tertentu efektif di suatu hubungan tertentu, bukan seluruh hubungan. Dan yang kedelapan, kekuasaan didasarkan pada oposisi atau perbedaan. Partai harus berbeda sebelum mereka bisa menggunakan kekuasaannya. Konsep mengenai politik.
Politik dalam organisasi adalah sesuatu yang sulit dihindarkan tak kala organisasi terdiri dari dua atau lebih. Terdapat banyak kepentingan di dalam organisasi. Langkahnya, sumber daya dan tarik-menarik gagasan seluruhnya membuat politik dalam organisasi menjadi konsekuensi logis aktivitas di dalam organisasi. Baik Robert Morgan, organisasi serupa dengan sistem politik. Politik di dalam organisasi dengan memfokuskan perhatian pada tiga konsep, yaitu interest, kepentingan, yang kedua konflik, dan yang ketiga kekuasaan. Cara-cara politik dalam organisasi. Politik keorganisasian muncul tatkala orang berpikir secara berbeda dan bertindak berbeda. Perbedaan ini menciptakan ketegangan attention yang harus diselesaikan lewat cara-cara politik. Cara-cara politik tersebut adalah yang pertama, secara otokratik atau kita lakukan dengan cara ini. Yang kedua, secara birokratis, kita disarankan melakukan cara ini. Yang ketiga, secara teknokratis, yang terbaik dengan cara ini. Yang keempat, demokratis. Bagaimana kita melakukannya? Baiklah, itulah materi dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ika Lestarizan. Kepada Ika, dipersilahkan. Konsep imbalan dan hukum. Baik, selanjutnya konsep imbalan dan hukuman. Kompensasi adalah fungsi manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan semua bentuk penghargaan yang dijanjikan akan diterima karyawan sebagai imbalan dari pelaksanaan tugas upaya pencapaian tujuan. Sistem imbalan adalah pemberian salah satu bentuk hargaan kepada karyawan atas sumbangannya kepada organisasi, terutama tercermin dari karyawan. Digunakan sebagai alat untuk memotivasi karyawannya. Sistem imbalan yang baik adalah sistem menjamin keuangan alirannya memungkinkan organisasi memperoleh, memelihara, dan memperkerjakan organisasi. Apabila seseorang memperhatikan pembenaran kepada karyawan, harga lebih untuk mencapai sasaran organisasi dengan meningkatkan hasil kerja mereka yang akan semakin baik, yang secara tidak produktivitas meningkat pula. Dengan meningkatkan produktivitas karya, maka akan berdampak pada pertumbuhan produktivitas perusahaan. Bentar.
Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Puja Julianto. Kepada Puja dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan slide berikutnya, yaitu tentang hukuman dalam organisasi. Pertama, hukuman mengacu pada perilaku bila segera diikuti oleh presentasi atau pencabutan atau perhentian rangsangan yang menurunkan tingkat perilaku di masa depan. Azrin dan Holt 1966. Yang kedua, hukuman punishment adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Yang ketiga, dalam hal ini hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Tujuan hukuman dalam organisasi. Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan pegawai. Dengan sanksi hukum yang semakin berat, maka pegawai akan semakin takut untuk melanggar peraturan perusahaan. Sikap dan perilaku indisipliner pegawai juga akan semakin berkurang. Sanksi hukum harus diterapkan berdasarkan pertimbangan logis, masuk akal, dan diinformasikan secara jelas pada seluruh pegawai. Sanksi hukum harus bersifat mendidik pegawai untuk mengubah perilakunya yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan yang sudah disepakati bersama. Pengaruh hukum dalam kinerja organisasi. Dengan adanya hukuman yang akan meningkatkan disiplin kerja yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Karena dengan memiliki disiplin kerja yang tinggi, maka seorang karyawan akan melaksanakan tugas atau pekerjaannya dengan tertib dan lancar, sehingga hasil kerjanya atau kinerjanya akan meningkat serta akan berdampak pula pada tujuan perusahaan yang dapat dicapai secara optimal. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih, dan sekianlah hasil video presentasi dari kelompok 4. Atas partisipasi dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Udah?